Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Yulia Adana, nomor presensi 16 dari kelas 12 APL 1, akan menjelaskan materi tentang kromatografi. Simak video berikut ini. Sejarah kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michael Schwedt, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Schwedt memisahkan pigmen tumbuhan atau daun-daunan. Mengekstrak daun menghasilkan warna hijau dan diteliti apakah ekstrak tadi terdiri dari satu atau beberapa pigmen warna. Caranya dengan memasukkan ke dalam satu kolom kaca yang berisi kalsium karbonat CaCO3 dan dialirkan kemudian didorong dengan suatu pelarut. Hasilnya ternyata yang awalnya ekstrak berwarna hijau terpisah menjadi beberapa warna. Nah, selanjutnya disimpulkan bahwa kolom yang berisi kalsium karbonat mampu memisahkan beberapa pigmen yang ada pada tanaman dan muncullah istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma artinya warna. Grafi artinya tulisan. Kromatografi digunakan untuk memisahkan senyawa yang berwarna menghasilkan pita-pita yang berwarna. Kromatografi merupakan metode pemisahan beberapa komponen dalam suatu campuran yang homogen berdasarkan perbedaan distribusi senyawa pada dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen atau interaksi senyawa tersebut pada fasa diam dan fasa gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, daya adsorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lain. Fasa diam adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan dapat berupa zat padat atau zat cair. Fungsinya adalah untuk menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Fasa gerak adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi dapat berupa zat cair atau gas. Fungsinya adalah untuk mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Ilustrasi yang pertama adalah menghitung jarak tempuh. Sampel terdiri dari 3 macam senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu yang disimbolkan dengan T. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah. Biru paling cepat, sedangkan kuning paling lambat. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama.
Perbandingan jarak tempuh suatu senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF. Sehingga senyawa A mempunyai nilai RF dari senyawa A adalah jarak tempuh senyawa A dibandingkan dengan jarak tempuh senyawa pelarutnya atau fasa gerak. Demikian dengan senyawa-senyawa yang lain. Nilai RF senyawa mempunyai rentang antara 0 sampai dengan 1. Jika suatu senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Menghitung nilai RF. Jika mempunyai 3 senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, kita bisa hitung. Misalnya, saat T sama dengan 15 menit, diketahui jarak tempuh pelarut atau fasa gerak 10 cm. Jarak tempuh senyawa kuning 3,2 cm, jarak tempuh senyawa hijau 6,1 cm, dan jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka kita bisa hitung RF senyawa kuning adalah 3,2 dibagi dengan 10 sama dengan 0,32. Demikian pula dengan senyawa hijau dan biru. Maka RF senyawa kuning 0,32, RF senyawa hijau 0,61, dan RF biru 0,88. Kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Karena lemah, maka ketika didorong jaraknya paling cepat. Ilustrasi yang kedua adalah menghitung waktu. Jadi, jaraknya sama. Misalnya, jaraknya dianggap 20 cm. Kita mempunyai 3 senyawa. Senyawa tersebut didorong oleh fasa gerak. Ketika didorong terus-menerus pada waktu tertentu, fasa gerak akan keluar ke ujung akhir kolom. Misalnya, kita catat waktunya. Kita tunggu lagi. Lama-lama keluar senyawa biru. Kita tunggu lagi beberapa lama senyawa hijau keluar sampai yang terakhir adalah senyawa kuning paling lama. Ilustrasi yang kedua ini adalah jaraknya sama, namun waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa untuk mencapainya yang berbeda. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi atau TR. Jadi, waktu retensi merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa untuk melalui kolom dari inlet sampai ke outlet. Di sini ada campuran senyawa kuning, hijau, dan biru. Misalnya, yang paling cepat fasa gerak 17 menit. Yang keluar maka dikenal dengan T0. T0 merupakan waktu yang diperlukan oleh fasa gerak untuk keluar dari media. Kemudian senyawa biru 26 menit sudah keluar. Senyawa hijau 31 menit, senyawa kuning 38 menit. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning. Artinya, interaksi dengan fasa diam lemah, dengan interaksi dengan fasa gerak kuat. Kromatogram.
adalah suatu hasil pemisahan kromatografi. Kalau kita mendapat suatu kromatogram, kita bisa membedakan masing-masing senyawa itu berdasarkan berapa nilai dari waktu retensinya. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X, waktu menit, dengan sumbu Y, intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3. Kuantitas setiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi atau TR. Waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fasa diam dan fasa gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR adalah volume fasa gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0 adalah volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom atau volume kolom. Demikian penjelasan materi kromatografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.